Hello everyone, let me introduce myself. My name is Zika Suprihatin from Class Management 24C, and today I will be discussing understanding law and business law. No matter how well we run our business, if we don't understand the law, it could face problems from litigation, fraud to avoidable regulatory violation. Let's start from the definition first. Secara sederhana, hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum bukan hanya soal pasal-pasal yang rumit, tapi sebenarnya adalah panduan hidup bersama. Hukum memberitahu kita apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta apa konsekuensinya kalau aturan itu dilanggar. Kalau kita ibaratkan, hukum itu seperti rambu lalu lintas. If everyone obeys, the road will be orderly and safe. However, if they are violent, it can cause accident and chaos. Nah, menurut beberapa ahli hukum seperti Profesor Sudikno Mirtokusumo, hukum memiliki dua sisi. Yang pertama, normatif, yaitu berupa aturan yang tertulis dalam undang-undang. Yang kedua, sosiologis, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat seperti adat dan juga kebiasaan. So, after knowing the meaning, we will discuss the purpose of law. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keadilan, di mana agar setiap orang itu diperlakukan sama di depan hukum, tidak peduli status sosial atau kekayaannya. Lalu yang kedua, kepastian hukum, agar masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak bingung. Ketiga, kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menyulitkan. Selain tujuan, hukum juga punya fungsi yang antara lain mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, menyelesaikan sengketa, serta menjadi dasar penegakan keadilan. Nah, kalau tidak ada hukum, kehidupan sosial itu bisa saja kacau atau chaos. Seorang ini bisa berbuat sesuka hati tanpa tanggung jawab. Lalu, macam-macam hukum. Hukum itu luas. Untuk mempermudah, di sini saya membagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga peraturan daerah. Sedangkan hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, berdasarkan isinya. Nah, hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Contohnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara. Yang kedua, ada hukum privat atau perdata yang mengatur hubungan antar individu. Misalnya hukum perjanjian, hukum waris, dan juga hukum perdata internasional. Yang ketiga, berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum nasional itu berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional itu mengatur hubungan antar negara. Now, we come to the core part, namely the definition of business law. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berhubungan dengan produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Artinya, semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan, mulai dari jual beli, membuat kontrak, kerjasama, mendirikan perusahaan, sampai melindungi merek, semua itu diatur oleh hukum bisnis. Hukum bisnis ini membantu agar kegiatan ekonomi berjalan jujur, transparan, dan juga adil. Contohnya, saat kita membuka usaha, kita perlu izin usaha sesuai peraturan pemerintah. Nah, saat kita bekerja sama dengan pihak lain, kita juga perlu perjanjian atau kontrak bisnis yang sah secara hukum. Nah, kalau ada sengketa, misalnya soal pembayaran atau pelanggaran kontrak, hukum bisnis ini yang akan menyelesaikan. Tujuan dan fungsi hukum bisnis. Tujuan hukum bisnis adalah untuk mengatur hubungan antar pelaku usaha agar tercipta iklim usaha yang sehat dan adil. Sedangkan fungsinya, yang pertama memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha supaya bisnis bisa berjalan dengan aman. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban pengusaha, pekerja, maupun konsumen. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecurangan, monopoli, dan juga persaingan tidak sehat.
Yang keempat, menjamin keadilan dalam transaksi bisnis. Kalau tidak ada hukum bisnis, dunia usaha bisa jadi liar. Misalnya, perusahaan bisa seenaknya menipu konsumen, atau pengusaha besar bisa menindas pengusaha kecil tanpa perlindungan. Nah, di sini ada beberapa prinsip penting dalam hukum bisnis. Yang pertama ada kebebasan berkontrak. Artinya, setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum dan norma. Yang kedua, good faith. Dalam berbisnis harus ada kejujuran dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pacta sunt servanda. Prinsip ini berarti perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Yang keempat, tanggung jawab hukum. Setiap pelaku usaha harus siap menanggung akibat hukum dari tindakan bisnisnya. Nah, agar lebih mudah dipahami, di sini ada beberapa contoh penerapannya di kehidupan nyata. Yang pertama, perjanjian jual beli. Misalnya antara pemasok bahan baku dan juga produsen. Mereka harus membuat kontrak tertulis agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Pengusaha yang menciptakan merek, logo, atau produk baru berhak melindunginya lewat pendaftaran ke Kementerian Hukum dan juga HAM. Yang ketiga, perseroan terbatas. Saat mendirikan PT, harus ada akte notaris dan disahkan oleh Kemenkumham agar badan usaha itu memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, hukum perlindungan konsumen. Produk yang dijual harus aman, halal, dan sesuai dengan label. Nah, kalau tidak, bisa dikenai sanksi hukum. Yang kelima, penyelesaian sengketa bisnis. Bila terjadi konflik antar pihak, bisa diselesaikan melalui jalur hukum, arbitrase, atau mediasi. Nah, di era digital seperti sekarang, hukum bisnis juga menghadapi banyak tantangan baru. Contohnya seperti transaksi online yang lintas negara, penipuan digital dan pencurian data, perlindungan konsumen di e-commerce, serta penyalahgunaan merek di dunia maya. Karena itu, pemerintah terus memperbarui aturan seperti UU ITE dan peraturan e-commerce agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, sebagai calon pengusaha, memahami hukum bisnis adalah modal awal untuk membangun usaha yang kuat dan legal. Nah, dengan paham hukum, kita bisa menyusun kontrak dengan benar, menghindari pelanggaran, melindungi usaha dari risiko hukum, dan juga berbisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Ingat bahwa hukum bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Pengusaha yang taat hukum biasanya lebih dipercaya investor, mitra bisnis, dan juga pelanggan. So everyone, from the long explanation above, we can conclude that law is a tool to maintain justice and order in society. Meanwhile, business law is a subset of law that regulates all economic and trade activity. By understanding business law, we can become entrepreneurs who are not only financially successful, but also ethical and legally responsible. Hopefully, after this, we will all be more aware that in the business world, legal knowledge is not an option but a necessity. Thank you and see you in the next video.